Halo Virgo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya buat Virgo. Kembali kita bersama aku Maila reading. Kali ini bertemakan tentang jodoh. Siapa dia? Ciri-ciri jodoh yang akan mendekati kamu atau jodoh yang akan datang kepada kamu. Kita akan coba bahas di sini ya. Bagi kamu yang mungkin agak sedikit ragu, yang belum dapat pencerahan, aku bingung nih, dia bisa nggak ya jadi jodoh aku? Nah, ya semoga di video ini kamu akan mendapatkan jawabannya. Ingat tetapi bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti ya. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke Virgo, kita sapa dulu kartunya. Sembari kamu pikirkan orang yang kamu fokuskan, kita akan lihat siapa dia. Orang yang akan mendekati kamu, entah itu jodoh kamu atau soulmate-nya kamu atau pasangan kamu ya, sama aja ya. Dan buat di sini energinya bisa berbolak-balik ya Virgo. Kadangkala yang kebaca itu energi kamu, kadangkala energi orang yang kamu fokuskan ya. Dan juga tidak semua dari Virgo akan resonate dengan bacaan ini nantinya. Buat yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Ada Nine of Swords di sini. Ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, juga ada Temperance ya. Ada Sagittarius. Di sini juga ada Eight of Swords. Elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Oke, di sini Sword juga ya. Oke. Dan juga ada di sini Knight of Cup. Elemen air Cancer, Pisces, Scorpio. Kena King of Pentacles. Ada elemen tanah Taurus, Virgo, Capri. Juga ada Sun di sini ya. Oke, kita akan lihat itu zodiak yang dilihat kamu ya. Buat Virgo. Buat Virgo yang pengen personal reading, mau coaching, itu bisa hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk link IG dan Facebook ada di kolom deskripsi juga ya. Bisa di follow atau di inbox atau di DM ya ke kita. Dan buat Virgo yang ketinggalan reading sebelumnya, ada kita lampirkan di kolom deskripsi ya, khusus buat Virgo ya. Kita akan lihat di sini siapa dia, orang yang datang kepada kamu dengan niat ingin berkomitmen atau bisa dikatakan jodohnya kamu di sini Virgo. Ada kartu The Nine of Swords di sini, di mana ada pikiran ya, ada kekhawatiran dari kamu ataupun dia. Walaupun di sini kamu merasakan aku lagi dekat sama dia, dan seseorang ini bisa dikatakan dia ingin berkomitmen sama kamu, tetapi ada rasa kekhawatiran dalam diri dia atau dalam pikiran dia. Ya bisa saja karena masa lalunya dia, masa lalu yang membuat dia terluka, masa lalunya dia yang membuat dia sakit, disakiti, dikhianati ya, sampai ya ada trauma dalam diri dia gitu ya. Dan itu saat ini itu yang menjadi pikiran yang sangat berat bagi dia. Oke. Orangnya bisa dikatakan di sini orangnya setia ya. Gambarannya dia kalau seandainya kalau sudah menjalin hubungan dengan satu orang dan itu dia menyukai, nah itu bisa akan setia. Setia arti kata apapun yang kamu minta ke dia, dia akan selalu menuruti gitu ya, apa yang kamu mau. Itu gambaran di sini. Ada suatu kesetiaan dalam diri dia ya. Jiwa di mana orangnya ya dewasa. Orangnya kalau dikatakan dia perempuan itu punya rasa keibuan. Kalau dia laki-laki ya dia merasa bertanggung jawab di sini akan hadirnya kamu dalam hidupnya nanti.
Tetapi jika dia sudah dikhianati, sudah disakiti, nah itu sangat dalam yang dia rasakan dalam hatinya, ya. Kalau tipenya dia setia, dan dia di sini bisa saja akan hadir ke kamu itu saat dia terluka, ataupun kamu di sini hadir untuk dia saat dia terluka, ataupun kamu, ya, karena di sini bisa berbolak-balik juga energinya. Kadangkala kita itu ketemu dengan seseorang yang mempunyai persoalan atau masalah yang sama-sama kita, ya. Itu kadangkala yang membuat kecocokan, ya, antara hubungan kamu nantinya dengan dia, ya, seperti itu. Nah, ada kalanya di sini kamu berpikir, aku saat ini lagi terluka, aku pengen move on di sini. Apa bisa aku akan mendapatkan jodoh? Apa bisa aku buka hati aku? Apa bisa kedepannya aku akan menerima seseorang yang akan datang kepada aku? Nah, di situ kamu harus bisa menyeimbangkan semuanya, ya. Seimbang arti kata kamu itu bisa melupakan masa lalu kamu. Kamu harus bisa sadar bahwa kamu hidup akan lebih lama lagi. Ke depan itu akan banyak harapan buat kamu, ya. Jadi kalau seandainya hubungan itu tidak baik yang kamu lihat, ya kamu harus bisa lupakan. Dan kamu harus bisa melihat ke depan dengan seseorang yang benar-benar, nah itu dia setia loh, aku setia orangnya, gitu ya. Aku sebenarnya ingin membahagiakan kamu. Aku itu ingin, ya, hadir dalam hidup kamu untuk bisa membuat kamu bahagia. Karena aku merasakan saat kamu sedih itu hati aku merasa tidak nyaman, gitu ya. Itu yang dirasakan dia ataupun kamu di sini. Jadi bisa dikatakan itu sinyal-sinyalnya buat kamu bahwa wah, ini jodoh aku sudah datang, gitu loh. Karena kalau jodoh itu, kalau memang jodoh, ya itu akan ketemu, ya. Dalam kondisi apapun kamu. Walaupun saat ini kamu sedang sakit atau dikecewakan atau dikhianati. Nah, kalau memang jodoh itu sudah datang, nah itu akan mudah melupakan, seperti itu. Dan di sini kadangkala kalau aku lihat, ya, saat kamu tidak memikirkan jodoh, saat kamu tidak memikirkan apa-apa, yang ngajak kamu pikirkan saat ini hanyalah pekerjaan atau hanya diri kamu sendiri. Gimana caranya aku membahagiakan diri aku, gitu ya. Saat kamu tidak mencari seseorang jodoh, gitu ya, nah justru jodoh itu akan datang kepada kamu. Disinilah ada gambaran dimana wah, aku mendapatkan nih, gitu. Saat aku tidak memikirkan jodoh, jodoh itu datang, gitu loh. Itu sebagian dari kamu. Dan seseorang itu akan datang kepada kamu, bisa dikatakan orang sebenarnya selama ini sudah menunggu kamu lama, gitu. Kelihatan di sini kalau bagi kamu orang yang maskulin, nah dia itu seorang yang cantik, yang menawan, bijaksana, dan baik. Cantik arti kata di sini kadang-kala kita bukan melihat itu dari wajah, dari fisik, ya. Kadang-kala cantiknya itu muncul dari dalam diri dia, gitu. Jadi di sini gambaran bahwa seseorang itu akan hadir ke kamu yang akan menjadi jodohnya kamu, ya. Seseorang yang benar menjadi idaman kamu. Bisa saja itu kamu menginginkan seseorang, ya, aku pengen orangnya yang seorang yang mapan, seorang yang cantik, seorang yang ganteng, gitu ya. Dan ternyata apa yang kamu inginkan itu tercapai, seperti itu. Tetapi ada juga sebagian dari kamu ataupun dia saat kadangkala apa yang kita inginkan itu tidak bisa, ya, sesuai dengan apa yang kita dapatkan, itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Kadang-kala kamu pengen jodohnya seperti ini, aku pengen dia yang cantik, dia yang baik, dia yang apa adanya atau semuanya dia punya, gitu ya. Ternyata dari kriteria yang kamu sebutkan, nah itu ada sebagian yang tidak kamu dapatkan, gitu. Itu, ya. Mohon maaf, di sini ada bunyi suara-suara, ya, Honda berjalan, ya. Terhenti sejenak. Oke, kita lanjutkan. Terlihat di sini bahwa kadangkala, ya, seseorang itu datang kepada kamu dengan sebuah kelebihan, semua kelebihan yang kamu lihat, tetapi kamu tidak melihat kekurangan dia. Dan akhirnya, ya, setelah kamu terkoneksi sama dia, setelah kamu
menjalin hubungan sama dia, akhirnya kamu ketemu dengan kekurangan dia, dan itu kamu tidak bisa terima. Nah, disitulah kita itu bisa merasakan ya, bahwa apa yang kita dapatkan kadangkala tidak sesuai apa yang dengan kita inginkan. Dan itu sebenarnya itulah namanya manusia ya, kadangkala tidak pernah puas ya. Di situ kita harus dituntut untuk bisa menerima semuanya. Dan itu kalau kita mencintai seseorang itu dengan segala kekurangannya, nah itu kita akan selalu bahagia. Kamu harus yakin itu. Coba kamu praktekin. Harus ya. Nah itu. Tetapi kalau kita mencintai seseorang itu dari kelebihannya, nah itu akan membuat hati kita sakit. Kamu yakin itu ya. Jadi di sini apapun kondisinya kamu, bagaimanapun seseorang itu, kadangkala kamu itu menemukan ya, kamu seorang yang tinggi, ukuran body kamu itu mungkin ideal ya, tingginya berapa meter gitu ya. Ternyata kamu ketemu dengan seseorang yang tidak seimbang sama kamu, bisa saja kamu 1 meter, dia 1,5 meter gitu ya. Jadi itu kan salah satu kekurangan ya, tidak persamaan ya, atau perbedaan antara kamu dengan dia. Nah kadangkala itulah jodoh ya namanya. Nah itu tidak bisa kita minta ya, karena jodoh itu memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan ya. Sinyal-sinyal itu Tuhan akan berikan kepada kita. Kita bisanya ikhtiar, berusaha di sini untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Karena di sini Tuhan akan memberikan jodoh untuk kita itu ya sesuai cerminan kita. Karena jodoh kita itu pasti cerminan kita. Kalau kita orang yang baik, kita pasti dapat orang yang baik. Jadi kalau seandainya kamu baik dan kamu beranggapan dia baik, aku jodoh nih, ternyata kamu terpisah. Kenapa? Tuhan merencanakan bahwa itu bukan terbaik buat kamu. Ada seseorang lagi yang akan menjadi yang terbaik dari orang yang saat ini gitu. Jadi di situ kamu harus bisa sadari. Kadang-kala memang kamu di sini, wah, aku kan cinta sama dia, aku kan sayang sama dia. Dia merupakan tipe aku. Dia kriterianya aku. Kenapa kita tidak bisa berjodoh gitu ya? Itu gambaran di sini. Kadang-kala kamu terjebak dalam pikiran itu bisa dikatakan ambisinya kamu ya. Ambisi dimana kamu melihat seseorang itu dari segi fisik, dari segi materi, atau dari segi wah, aku bahagia sama dia, aku nyaman sama dia gitu ya. Ternyata kekurangan dia itu tidak bisa kamu terima gitu ya. Itu gambaran di sini. Dan di sini juga ada gambaran di mana bahwa seseorang itu akan menjadi jodoh kamu itu ya orang yang bisa dikatakan umurnya lebih tua dari kamu, ataupun kondisinya di sini kamu yang lebih tua. Nah, ada perbedaan umur di sini antara kamu dengan dia ya. Sebagian dari kamu di sini. Dan sebagian dari kamu juga ada mendapatkan seseorang jodoh, yaitu ya dia statusnya single parents ya, dimana dia sudah punya tanggungan, dimana dia sudah pernah menikah gitu ya. Itu gambaran di sini sebagian dari kamu ya, kalau dilihat di sini. Dan itu walaupun kamu punya perbedaan dari segi umur ya, tetapi kamu selalu bisa menyeimbangkan ya, bisa menyeimbangkan emosi, bisa mengontrol emosi terhadap dia, selalu bisa menyetarakan ya gendernya antara kamu dengan dia walaupun perbedaan umur gitu ya. Di sini gambarannya. Dan itu seandainya kalau sudah dapat kamu sinyal dari dia bahwa dia itu orang yang baik, orang yang bisa membuat kamu bahagia, membuat kamu nyaman ya, kamu coba lihat kekurangannya dia lagi. Bisa nggak kekurangannya itu kamu terima gitu. Tetapi kalau kekurangannya itu hanya manipulatif, ya udah kamu tinggalin gitu ya. Jangan kamu paksakan untuk bisa bersatu, dimana nanti kamu juga dimana kamu juga yang akan menderita nantinya. Kamu juga yang sakit dengan cinta yang tidak ada tujuan, dengan cinta yang toksik, cinta yang manipulatif gitu ya. Di sini memang ya, kalau percintaan itu tidak lepas dari hal-hal yang toksik, hal-hal yang manipulatif. Karena memang kadang-kala ya ada yang jujur ya, ada yang setia, ada yang ya pengen benar-benar serius gitu ya. Tetapi ada juga sebagian dari kita itu yang hanya mencari manfaat dari satu hubungan gitu. Itu gambaran di sini. Kalau di sini aku lihat, kalau buat Virgo sih
seseorang itu ya bisa dikatakan jodohnya yang kamu inginkan itu sesuai dengan apa yang ada pada diri kamu gitu ya, yang artinya cerminan dari kamu. Kalau kamu pengen orang yang baik, ya usahalah diri kamu itu menjadi orang yang lebih baik gitu. Itu aja sih di sini yang perlu kita perhatikan, bahwa Tuhan akan memberikan jodoh itu sesuai apa yang kita butuhkan. Contoh ya, aku pengennya kuliah di sini, aku pengennya kuliah di universitas kedokteran gitu ya. Ternyata setelah kamu tes gitu ya, kamu tidak lulus itu yang kamu inginkan. Nah, ternyata akhirnya kamu tes coba yang lain, kamu lulusnya di arsitek gitu ya. Nah, itu Tuhan punya rencana buat kamu, rencana yang sangat indah sekali. Kadangkala sesuatu itu akan hadir saat kita butuhkan. Nah, mungkin Tuhan tahu bahwa kamu akan butuhkan ilmu arsitek ini di kemudian hari. Nah, ternyata iya. Seperti itu, itulah gambarannya bahwa kadangkala hidup ini tidak sesuai apa yang kita inginkan ya. Seperti itu. Dan begitu juga rezeki yang datang ke kita itu ya tidak apa ya, tidak hanya selalu tentang apa yang kita inginkan. Kalau saat kita berdoa, ya Tuhan, aku pengen punya rumah gitu ya, Tuhan tidak akan langsung mengabulkan. Kamu harus yakin itu. Karena mungkin saat ini kamu belum butuhkan itu, tetapi di suatu hari nanti, bisa saja 1 tahun kemudian atau 5 bulan kemudian, kamu akan mendapatkan rumah. Kamu akan bisa membeli rumah dengan usahanya kamu, dengan hasil jerih payahnya kamu gitu ya. Itu kadang-kadang doa kita itu kalau saat kita berdoa itu tidak akan langsung dikabulkan ya. Karena Tuhan tahu porsi kita itu kapan untuk mendapatkan itu ya. Jadi semua itu yang kita jalani hidup di dunia ini yaitu skenario dari Tuhan. Kita hanya bisa berusaha berikhtiar ya, berdoa di sini ya. Begitu juga dengan jodoh. Itulah gambaran bahwa kita semuanya, kalau kita sudah aduh aku pasrah nih, aku udah capek dengan hubungan seperti ini, aku tidak tahu lagi harus bagaimana gitu ya saat terkoneksi dengan seseorang, atau aku tidak tahu lagi nih mau orang yang seperti apa gitu ya aku cari gitu ya. Ya karena aku juga capek dengan hubungan yang selama ini aku dimanfaatin, aku digini-giniin gitu ya. Ternyata ya kamu juga harus pasrah ke Tuhan ya. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan akan berikan jalan kepada kamu. Dan di sini intinya juga kamu juga jangan milih-milih gitu ya. Milih boleh. Kalau seandainya dia toksik, manipulatif, orang yang tidak bertanggung jawab, ya udah kamu buang. Tetapi kalau seandainya dia datang kepada kamu dengan kebaikan dia, dengan ketulusan dia, tetapi di situ dia punya kekurangan, nah itu kamu harus pelajari dulu. Sebaiknya ya coba kamu jalani dulu atau seperti apa ya. Nah begitu Virgo. Oke, kita kali ini akan buka dengan katalog oracle ya. Apalagi cerita kamu di sini tentang jodoh kamu. Kita akan lihat siapa dia, seperti apa dia, ciri-ciri dia. Virgo. Ya, kita jangan terlalu bucin, kita jangan terlalu baperan. Kalau kita mempunyai seseorang ya, kekasih atau pasangan, semuanya itu ya harus kita jalankan dengan saling pengertian ya, saling rasa bertanggung jawab, rasa percaya gitu ya. Itu aja sih intinya dalam suatu hubungan. Kalau itu tidak ada ya, itu tandanya bahwa hubungan itu terdapat suatu energi negatif ya. Oke. Di sini ada juga ya bahwa ada juga di sini yang soulmate-nya dia, ada yang juga mempunyai ikatan batin yang kadangkala dia itu sering on off, sering datang dan pergi, sudah putus balik lagi gitu ya. Ada seperti itu ya. Dan di sini sebagian dari kamu juga terkoneksi dengan orang di masa lalu ya. Orang di masa lalu sepertinya ya, aku merasakan dia orang yang nyaman bagi aku. Justru setelah aku terputus dari dia, setelah aku meninggalkan dia ataupun aku ditinggalkan, aku merasakan ada yang beda dalam hidup aku. Aku merasa ada yang hilang gitu ya.
aku merasa ya selalu memikirkan dia. Justru saat aku pengen melupakan dia, aku semakin cinta gitu ya. Sehingga aku kadangkala mencari sesuatu tentang dia. Aku kepo di sosial medianya dia. Aku pengen pengen mengetahui keadaan dia, sedang apa dia saat sekarang, lagi dengan siapa dia terkoneksi gitu ya. Apakah bisa aku balikan sama dia gitu ya. Nah itu di sini juga ada gambaran di mana bahwa dulu-dulu ya, ataupun sebelum saat ini, kau merasakan bahwa aku itu ditusuk dari belakang gitu loh. Di sini ada gambaran bahwa ada hubungan yang dimana awalnya itu, wah aku bahagia banget gitu ya. Aku senang, dia sayang sama aku juga sayang. Seakan-akan aku merasakan dia jodoh aku gitu. Ternyata, nah justru itu akhirnya dia menusuk kamu dari belakang. Bisa saja dia menghadirkan orang ketiga, dan di sini akhirnya hubungan itu berakhir gitu. Tetapi kamu di sini ada rasa di mana ya aku harus bisa melepaskan dia gitu. Aku harus bisa melepaskan dia. Dengan kamu di sini ikhlas melepaskan dia, ternyata dia yang sulit melupakan kamu. Walaupun di sini kondisinya dia yang menghadirkan orang ketiga. Nah, itu bisa dikatakan dia yang punya ikatan batin kepada kamu. Dia merasakan bahwa ternyata aku selama ini salah. Aku sudah menyakiti dia. Aku pikir yang saat sekarang ini orang ketiga ini menjadi jodohnya aku. Karena aku melihat dia itu orangnya cantik, orang yang ganteng, orang yang punya semuanya. Ternyata batin aku tidak bahagia, raga aku tidak bahagia gitu ya. Rasa itu yang aku rasakan itu tidak ada apa-apa. Sehingga dia mencoba kembali. Nah itu salah satu dari kamu merasakan ada twin flame-nya gitu ya. Ada kadangkala itu ada secepat kilat itu kamu ini ya, secepat kilat kamu rasakan bahwa kadangkala datang dalam mimpi, kadangkala kamu dalam waktu apapun kamu mikirkan dia gitu ya. Itu yang dirasakan salah satu dari Virgo di sini ya, ataupun dia di sini ya. Tetapi ada juga sebagian dari kamu yang tidak menginginkan bahwa ya udah aku tidak mau lagi sama dia. Toh aku juga nanti akhirnya kalau aku kembali nanti dia juga akan menyakiti aku kembali, aku lagi gitu. Jadi aku capek di sini, mending aku milih orang baru gitu. Itu sebagian dari kamu ya, buat Virgo di sini. Tetapi kamu akan lebih bahagia juga karena kamu di sini sudah menyadari ya bahwa dari 10 itu kamu merasakan bahwa ya ini pelajaran buat aku. Aku telah menemukan orang yang belum tepat buat aku. Jadi aku ke depannya ya harus bisa berhati-hati lagi. Dimana aku harus bisa menilai, memilih ya siapa yang akan datang kepada aku. Karena aku tidak ingin terjadi kedua kali. Aku tidak ingin disakiti lagi gitu. Itu ya gambaran di sini. Oke, buat Virgo, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan mendapatkan jodoh yang tepat buat kamu, yang bisa kamu melihat dia itu atau mencintai dia itu dari segi kekurangan dia ya. Harus ya, karena dengan kita mencintai seseorang itu dari kekurangan, hidup kita akan bahagia. Kamu harus yakin ya. Oke, sampai ketemu lagi Virgo. Dadah.